Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman wal Islam, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bermuajah walau hanya lewat YouTube. Mudah-mudahan dengan metode seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada seorang pemimpin yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Anak-anak, pada kajian hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ilmu yang tadinya kita nggak tahu, kemudian kita belajar, akhirnya kita menjadi tahu itu adalah ilmu. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, tanpa didasarkan oleh ilmu, maka semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala sesuatu ibadah yang tanpa didasarkan oleh ilmu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus, lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kamu, wa anta tahrusul mal. Sedangkan kamu menjaga harta. Ketika kita mau berbuat kesalahan, ilmu mengingatkan bahwasannya ini adalah salah. Tapi kalau kita menjaga harta dan lain sebagainya, kalau tidak punya ilmu. Kemudian dikatakan lagi, radina kismatal jabbara fina lana ilmu walil a'da'i malun. Kami rida dengan pemberian yang Allah berikan kepada kami, yaitu ilmu. Bagi musuh-musuh kami adalah harta. Fa innal ilma yabqa wal mal yafna. Ilmu itu, sungguhnya ilmu itu kekal, harta akan binasa. Oleh karena itu, beruntunglah kalian untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama, yang mana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita bahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini adalah tentang bagaimana tata cara atau adab. Nah, makanya segala sesuatu itu kembali lagi pada ilmu. Adab kita bagaimana, sopan santun kita bagaimana. Makanya kalau kita menginginkan dunia, menginginkan akhirat, atau menginginkan keduanya, pakai ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia pakai ilmu, siapa yang ingin akhirat pakai siapa yang ingin kedua-duanya pakai ilmu, dan juga adab. Makanya adab ini penting sekali buat kita pelajarin dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum
Wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala khitab, memanggil dengan panggilan yang begitu indah. Maka beruntunglah kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu masih umum. Tapi ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, itu adalah suatu panggilan yang begitu istimewa. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Maksudnya apa? Kalau kita duduk di majelis, itu jangan dempet-dempet. Kesian orang. Orang kesian. Yang tadinya bisa kakinya belonjor, yang kita ini, jangan dempet-dempet. Kadang mohon maaf, ada orang hadir majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal udah penuh. Ketika asraqal, dia maksain masuk ke dalam. Nanti pas giran duduk, bingung lagi, nyusahin orang yang tadinya kita mau mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, akhirnya bikin kecewa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kasih luang. Kalau ente mau datang duluan lebih bagus, ya kan? Maka Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apa kelapangan? Ilmu, rezeki, pemahaman, itu semuanya. Kita kalau bicara rezeki itu kan taunya duit, padahal tidak. Kita paham ilmu adalah rezeki. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat. Maka berdirilah. Dan niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan di antaramu dengan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang beriman itu diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya ilmu, maka kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada orang yang beriman. Nah, ini yang kita cari, ilmu. Ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Karena Al-Habib Ali mengatakan, Habib Ali Al-Habsyi, Al-habbatu idza baraka al-maula talaqi al-hubub. Satu biji diberikan keberkahan, maka akan bertumbuh-tumbuh berbiji. Satu ilmu diberikan keberkahan, maka akan ilmunya bermanfaat. Enggak perlu banyak dan lain sebagainya, tapi manfaatnya. Apa, gimana manfaat ilmu itu tersebut? Kalian tahu bahwasannya kalian belajar sholat duha, praktekin sholat duha. Kalian tahu sholat tahajud, praktekin sholat tahajud. Makanya ilmu itu diamalkan. Adab seperti juga. Bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada kakak kita, tetangga kita, guru kita, saudara kita. Kita praktekin. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita capek mencari ilmu, tapi ada hasilnya, ini yang kita harapkan. Terus, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apa yang kita kerjain di dunia ini, Allah mengetahui. Oleh karena itu janganlah kita macam-macam di dunia ini, karena hidup di dunia ini cuma sementara ya ikhwan. Perhatikan anak-anak Abi, perhatikan. Jangan ingin berbuat kemaksiatan, jangan ingin berbuat kehancuran. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita, bagaimana bacaan Quran kita dan lain sebagainya, dan insyaallah Allah akan perbaiki urusan kita di dunia. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita lemah di dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, jelaskan kandungan surat Al-Mujadalah. Ya kan? Kemudian
berikan contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Mujadalah. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah angkat penyakit yang ada di Indonesia ini. Allah berikan kepemahaman kepada kita semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah berikan kemudahan. Dan mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, agar kita belajar juga tenang. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'in alaih ya rahman rahimin, ya rahman rahimin, ya rahman rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummih wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.